juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport channel saya, yang sudah like, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab teman-teman pertanyaan rekan kita, masih dari Sugiman ya teman-teman ya. Rekan Sugiman bertanya bagaimana cara membuat akar unik ini teman-teman ya, bagaimana cara membuatnya. Pada saat itu rekan kita bertanya pada konten ini teman-teman, videonya tentang akar unik teman-teman ya. Ini masih saya tutup dengan kain basah teman-teman ya. Awalnya saya beri akar keraka dan sabut, namun ini karena akarnya sudah mulai memerah dan sudah mulai tua, saya hanya membalut dengan kain basah teman-teman untuk agar cepat tua teman-teman ya. Dan baiklah, saya akan menjawab pertanyaan rekan kita Sugiman. Namun terlebih dahulu kita bersihkan dulu sayatan ini teman-teman ya. Saya akan menjawab sambil kita kerja teman-teman ya. Pada konten sebelumnya ini tentang sayat ekstrim teman-teman ya. Kita sudah mulai menyayat ekstrimnya karena bahan ini akarnya sudah kita rasa terbentuk dan daunnya sudah mulai belajar pecah daun teman-teman. Ini sedikit lama pecah daun ya teman. Ini belajar pecah daun di usia 7 bulan teman-teman. Ini daun ketujuhnya teman-teman. Dan ini sedikit agak cepat saya membuka sabut kelapa ya teman-teman. Ini saat dia berumur 3 bulan pasca perendaman di air, ini sudah saya kupas sabutnya untuk program akar teman-teman ya. Ini kita lanjutkan sayat ekstrim teman-teman agar pelepah ini mekar. Dan ini teman, ini bekas yang lama belum saya habiskan teman-teman ya. Saat ini kita habiskan tapis-tapis lama ini teman-teman. Hati-hati teman-teman ya. Ini tidak bisa kita paksa teman-teman, kita pangkas saja sampai di bawah ini teman-teman. Jika dia sudah mengering nanti kita cabut teman. Nah, disinilah letaknya jika kita ingin membuatnya rapi teman-teman, tergantung pada penyayatan ini teman-teman. Jika tidak ada goresan dia cantik teman-teman, tidak ada tusukan teman-teman, nah dia akan cantik. Namun jika dia tertusuk, dia akan meninggalkan luka hitam teman-teman, bekas luka tusukan. Dan kalau saat masih basah tertusuk dan dimakan hama teman-teman, nah itu pangkal yang putih ini teman-teman bisa berlubang teman-teman dimakan hama teman-teman. Saya ada punya beberapa itu saat menyayat ini tertusuk teman-teman, ini tertusuk. Nah, setelah itu dia dimakan hama dan pangkal pelepah itu berlubang. Jika dia berlarut-larut teman-teman, nah bisa mati teman-teman, bisa terjadi pembusukan. Kita rapikan sedikit nih teman. Nah, kita lihat ini teman-teman daun ke-8-nya. Nah, ini pelepah sudah mulai tinggi teman-teman. Nah, ini wajib kita kurangi tapisnya sekarang. Kita cabut aja teman-teman. Nah, ini teman. Kita cabut aja ke bawah teman-teman. Ini tidak perlu kita sayat. Jika kita sayat bisa juga teman-teman. Nah, ini sementara teman-teman ya. Nah, langsung saja kita bersihkan ini teman, tepian pelepahnya. Hati-hati teman. Nah, kita sobek teman-teman ya. Kita ambil sisi sebelahnya lagi teman. Cukup segini teman-teman. Nanti kita lanjutkan pada perawatan berikutnya. Ini sepertinya tidak
tidak perlu kita ikat teman-teman. Nah ini teman-teman dia sudah belajar pecah daun. Ini asli pecah daun teman-teman ya. Ini ada rongganya, ini ada renggangnya. Dia ini belajar pecah daun di usia 8 bulan teman-teman, karena saya terlalu cepat membuka sabut ini. Oke teman-teman, kita lihat ini apakah ada akar sabut yang sudah tua. Nah, ini yang tua-tua ini kita sudah bisa bersihkan teman-teman, yang sudah mengering saja teman ya. Namun yang masih basah, yang masih segar, kita pertahankan teman. Ini belum akan saya ekspos total karena ini di bawah ini teman-teman masih banyak akar baru teman. Ini semua akar baru yang di bawah ini teman, akar tua yang hanya ini teman-teman. Ini saat saya membuka sabut, ini akar terputus nih teman-teman. Ini 1, 2, hanya akar ini yang tidak terputus. Namun 2 akar terputus ini teman-teman dia masih hidup dan menumbuhkan akar cabang nih, 2 akar cabang teman, dan sudah sampai ke tanah. Ini hanya 1 namun sedikit besar teman-teman ya. Ini saya buang sabutnya teman-teman saat sudah mulai lapuk, umur 3 bulan teman-teman ya, saya buang. Cara awal dari pertamanya teman-teman seperti ini teman-teman. Awal pertama saya membuat ini, saya cari bahan yang masih kuncup teman-teman ya, masih ada tunas 1, baru tumbuh tunas dan baru daun pertama. Namun saya posisikan berdiri seperti ini teman-teman ya, dengan masih menggunakan sabut. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman, ini saya mengopek-ngopek sabut ini namun tidak membuangnya teman-teman ya. Ini hanya memberi rongga untuk akar agar leluasa teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, kita lihat hasilnya teman-teman. Ini masih 2 bulan teman-teman, kita hitung dari daunnya masih 2 daun dan 1 kuncup teman-teman ya. Saat seperti ini teman-teman, nah ini saya kasih kadaka di dalamnya teman-teman. Saat seperti ini teman-teman, kita rubah posisi tanamnya teman-teman. Kita rubah seperti ini teman-teman, bisa. Nah, ini akar ini akan tumbuh di atas, dan akar yang panjang ini teman-teman dia akan berbelok. Ini belum ada yang terputus teman-teman. Nah, kita usahakan jangan ada yang terputus agar dia tidak perlu lagi menumbuhkan akar cabang seperti ini teman-teman. Kita pindahkan di media seperti ini, otomatis akar ini teman-teman akan berbelok ke bawah. Namun akar yang di atas ini teman-teman tetap kita jaga pertumbuhannya dengan masih tetap menggunakan sabut, atau jika kita buang ini kita tutup dengan kain basah. Beginilah awalnya teman, dan tahap keduanya teman-teman. Nah, ini sepertinya akan saya rubah nanti teman-teman ya, berhubung durasi saya hanya memberikan ilustrasi. Tahap keduanya seperti ini kurang lebih teman-teman. Nah, namun ini belum saya telanjangi teman-teman, saya hanya membuka sabut bagian terluarnya, dan saat membuka teman-teman ini terpotong 2 akar terpotong teman-teman. Namun 1 akar ini sudah bercabang, ini dia sudah panjang cabangnya. Di sini ada 1 lagi akar terpotong teman-teman. Ini ada akar terpotong namun tidak bercabang, namun sepertinya dia menumbuhkan akar, banyak akar serabut. Nah teman-teman, kita lihat permukaannya teman-teman. Ini tahap keduanya teman ya. Ini bisa kita lihat teman-teman, dia tidak akan stres karena dia masih menggunakan sabutnya. Hasilnya seperti ini teman. Namun ini belum akan saya pindahkan ke media. Kita lihat teman-teman, ini akar sudah, akar baru, akar terbaru sudah banyak tumbuh teman-teman. Ini tidak masalah, kita lihat sedikit teman-teman, ini tidak akan stres. Seperti inilah saya membuat awal akar unik itu teman-teman ya. Namun tidak langsung mengupas sabutnya ini sabutnya ini akan saya set seperti ini teman-teman. Nanti jika sudah pindah ke media padat, ini akan mengering dan bisa kita hiasi teman-teman ya. Nah, ini ada akar juga teman-teman, sampai ke depan ini akarnya. Nah, ini akan sepertinya seolah akan menjadi sesuatu yang unik teman-teman. Di dalam pun ada akar nih teman-teman. Ini medianya hanya sabut kelapa teman-teman. Sedikit saya tambahkan akar kadaka. Ini akar banyak di dalam teman-teman. Bahkan dia banyak akar baru teman-teman, 1, 2, 3, 4.
dan di atasnya pun ada akar teman-teman ya. Inilah fungsi dari sabut kelapa ini teman-teman. Jika dia ini hanya di media air teman-teman, akar ini tidak akan sesubur ini teman-teman. Akar serabut lama tumbuhnya jika hanya di media air tok teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini masihlah usia dini teman-teman ya, 1, 2, 3, 4 daun teman-teman, namun belum sampai 4 bulan umurnya nih teman-teman, kurang lebih 3 bulan nih umurnya teman. Seperti ini teman-teman. Nah, inilah awalan saya membuat bonsai kelapa akar unik. Kita kembali masukkan teman-teman agar tidak terlalu stres. Ini belum akan saya pindahkan. Seperti ini teman-teman. Kita jaga ini agar tidak patah teman-teman ya. Jangan sampai mematahkan akar. Jika patah, terlanjur patah tidak masalah teman-teman, dia akan bisa bercabang kembali. Kita masukkan kembali teman-teman. Dan ini teman-teman akan saya biarkan beberapa hari tanpa air teman-teman ya. Ini juga airnya sudah 1 minggu. Nah, ini 1 minggu ke depan ini tidak saya menggunakan air, hanya kelembapan dari sisa sabut ini teman-teman. Nah, ini awalnya teman-teman ya, tidak masalah, kita jelek-jelek dulu teman-teman seperti ini. Ini sepertinya akan terangkat lebih tinggi teman-teman ya, dan kita jaga akar yang di atas ini jangan sampai kekeringan teman-teman ya. Oke teman-teman, beginilah cara awal membuat akar unik seperti itu teman-teman. Dan sekalian teman-teman saya akan mengupdate ini, teman-teman ya, ini akar program bonsai kelapa akar unik juga teman-teman, namun tidak di atas batu karang teman-teman ya, ini hanya mengandalkan akarnya. Dan ini baru saya temukan tadi teman-teman dalam keadaan rusak teman-teman, karena ini awalnya saya beri lumut, namun saya tempatkan di tempat teduh karena ini beberapa waktu lalu over matahari, karena dia tidak sanggup di matahari, saya tempatkan di tempat teduh. Dan tadi saya temukan teman-teman, ini daun rusak teman-teman, beberapa daun rusak ini diserang hama kutu putih teman-teman. Nah, inilah risiko kita merawat bonsai kelapa teman-teman ya. Jika kita tempatkan di matahari, dijemur dia teman-teman, risikonya hangus. Namun jika ditaruh di tempat teduh dan rimbun teman-teman, risikonya diserang hama yaitu kutu putih. Nah, inilah masalah kita dalam merawat bonsai kelapa. Namun jika sudah terlanjur terkena kutu putih ini teman-teman, kita cegah dia kembali datang dan kita basmi dia dengan ramuan ini teman-teman. Sabun cuci piring saya tambahkan dengan ini teman-teman, rendaman bawang putih. Kita oleskan di sini teman-teman agar si kutu putih tidak datang. Dan yang sudah terlanjur rusak ini teman, sepertinya ini sudah akan saya pruning karena dia sudah rimbun juga teman-teman. Dan kita panen bonggol teman-teman. Nah, ini yang sudah terkena kutu putih ini tidak perlu kita beri bawang putih ramuan teman, karena kita langsung saja akan mempruningnya teman ya. Teman-teman, kita pruning di daun yang tertuanya ini. Kita pruning teman-teman, bismillah. Namun jangan terlalu ke pangkal dulu teman-teman. Ini sedikit hati-hati teman-teman, karena di sini ada akar teman-teman. Nah, ini ada akar teman-teman. Akarnya membalut di atas pangkal batangnya teman-teman. Mana lagi daun rusak ini teman-teman. Si kutu putih juga sepertinya memilih mencari tempat teman-teman hanya di daun tua teman-teman. Di daun muda dia tidak mau teman-teman. Kutu putih sepertinya suka yang tua-tua teman-teman. Ini juga teman-teman nih, sepertinya wajib kita juga kita pruning. Sekalian kita panen bonggol teman-teman. Mana lagi yang rusak ini teman-teman. Ini juga rusak teman-teman, kita buang. Dan ini insya Allah akan kembali saya tempatkan di matahari teman-teman. Ini akan saya kembali tempat ke matahari agar dia kembali subur. Bisa kita pruning teman-teman. Nah, ini kita pruningnya teman-teman. Mana lagi?
Nah, ini 1 2 3, kita tinggalkan 3 daun saja teman-teman sekalian teman, karena ini sudah rusak. Dan kita anggap saja kita panen bonggol teman-teman. Kita sudah panen bonggol. Ini sayang teman, masih ada 1 daun rusak, namun dia masih subur teman-teman ya, dia nyaring. Ini kita jaga teman-teman ya, kita tinggalkan saja 3 daun ini teman-teman, 4 nih sama bakal yang terbarunya ini kita buang saja teman, tanggung teman. Namun pangkal ini jangan kita habiskan terlebih dulu, kita biarkan saja teman-teman, agar pelepah ini bisa menjadi batang teman ya. Kita tunggu dia kering teman. Nah, ini sedikit kita rapikan teman-teman. Nah, ini harus hati-hati teman-teman, jangan sampai menusuk pelepah ke dalamnya. Bismillah. Dan ini setelah pruning ini teman-teman, kita kembali merimbunkannya teman-teman ya. Dan jika sisa pruning ini sudah mengering teman, bonggol akan segera tampil teman-teman ya. Bonggol agak segera memanjang dan ini akar akan lebih terlihat sangar teman-teman ya. Ini proses teman-teman ya, saya tidak memperlihatkan hasilnya saat sudah jadi, karena kelapa yang di bonsai ini teman-teman, jadi atau tidaknya teman itu hanya tergantung proses teman-teman. Ini sedikit kita turunkan tapis ini teman-teman, namun jangan sampai habis karena ini tunas terbarunya, pelepah masih pendek teman-teman. Nah, cukup segini saja dulu teman, agar pelepah masih bisa bertumbuh teman-teman ya. Sepertinya ini tidak masalah, tidak kita ikat teman, dan dia sudah belajar juga pecah daun ini teman-teman ya. Namun ini sedikit lama teman-teman, ini pecah daunnya ini kira-kira di sekarang usianya sudah 14 bulan teman-teman, sekitar 1 tahun 2 bulan. Ini dia baru belajar pecah daun di usia 14 bulan teman-teman ya. Karena mungkin saya terlalu cepat membuang sabutnya, ataupun nih batok ini memang asli batoknya kecil teman-teman ya. Teman-teman bisa dengar ini bunyinya masih ada nutrisi di dalamnya teman-teman ya. Oke teman-teman, beginilah cara membuat bonsai kelapa akar unik berbagai macam teman-teman ya. Sampai bertemu pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.